warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Marianti, salah satu guru di Mindualu sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BAT 3. Jurusan guru kelas MI di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 2100125729. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Mindualu pada kelas 4 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi di bawah atap menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Sehat ya? Sudah sarapan semua? Sudah. Oke. Sebelum kita belajar, supaya pelajaran kita hari ini berkah, kita baca doa dulu ya nak. Yang di kelas bisa dipimpin doanya nak. Said, siap, nyaman, berdiri, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aswan, Alifia Sahara, Akifah Naila, Arjun, Arjun mana? Sakit. Ayu Umaira, Rini Nurawalia, Ika Rahmat. Ika Rahmat kemana? Sakit. Fitradi, Mukli Agus, Kinanta, Muhammad Reski, Muhammad Wafi, Muhammad Farid, Muhammad Ishak. Mana Muhammad Ishak nak? Muhammad Ishak Usman. Kita belajar, silahkan dicek posisi duduknya ya nak. Apakah sudah nyaman untuk belajar? Ya, sudah ya. Jadi sekarang buku tulisnya dan alat tulisnya dinaikkan semua di meja. Sudah? Ada yang masih ingat materi pekan kemarin? Ada? Coba apa? Siapa yang bisa? Iya. Sekarang kita akan masuk di bab baru ya. Coba diperhatikan di layar. Nah, ini sekarang kita masuk di bab 2 di bawah atap. Coba diperhatikan nak di layar. Nah, sudah diperhatikan semua? Sudah diperhatikan. Pekerjaan apa yang dilakukan di gambar? Apa lagi? Apa lagi? Iya. Bagus. Jadi sekarang ibu bertanya lagi. Pekerjaan apa yang biasa kalian lakukan di rumah? Siapa yang bisa sebutkan pekerjaan yang biasanya dilakukan di rumah? Oke, ini. Pekerjaan apa yang biasa dilakukan di rumah nak? Menyapu. Siapa lagi yang bisa menyebutkan pekerjaan yang biasa dilakukan di rumah? Ya Muhammad Ishak Usman. Apa nak? Menyiram tanaman. Siapa lagi yang bisa menyebutkan pekerjaan di rumah? Mukli Agus. Apa lagi nak? Apa? Masak. Siapa lagi? Ya, kita nak? Menjemur pakai? Iya. Yang kalian sebutkan tadi itu pekerjaan di rumah itu adalah semua bentuk tanggung jawab. Seperti yang kita akan bahas sekarang, tanggung jawab seperti cerita Sukulen. Pernah baca cerita Sukulen? Kan diperhatikan ya nak, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa baca tujuan pembelajaran hari ini? Coba Muhammad Ishak baca. Ya, kemudian iya, siapa lagi yang bisa bacakan? Coba kita nak. Iya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya nak. Anak-anak semua masih semangat? Masih. Supaya tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Coba tepuk semangat. Iya, semangat semua ya. Nah, sudah semangat semua, ibu tampilkan cerita di layar ya. Sudah semua?
Iya. Ada yang bisa lagi membantu Arfan membaca? Coba ya, Anissa Bahar. Coba dibantu nak. Iya. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inam tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek, kata Inam. Kayaknya sudah selesai kita baca bersama. Ibu akan membagi kelompok kalian ya. Oke, menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Sebelum kita diskusi, kita cermati dulu materi penggunaan awalan me ya. Sudah diperhatikan ya nak? Kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Diperhatikan. Kelas 4 semester 1 kurikulum merdeka, yaitu di bagian bab 2 di bawah atap di bagian awalan me. Apakah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasan. Perhatikan baik-baik ya anak-anak, agar anak-anak lebih paham lagi di materi bertopik ini. Anak semua, ini materinya ada di halaman 35 7 ya dan Nah, kita langsung saja di bagian bahas bahasa. Anak semua, kalian sudah mengenal awalan me sebagai bentuk ataupun bentuk kata kerja. Nah, tergantung kata dasarnya. Awalan me bisa berubah bentuk menjadi menye atau tetap mo. Nah, yuk kita langsung saja mulai. Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada sebuah perlombaan anak-anak, perlombaan lomba menyanyi. Nah, di sini ada kelas kata yang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan pada gambar yang anak. Yuk kita lihat gambar nomor 1. Nah, gambar nomor 1 menyanyi. Nah, gambar yang kedua, kita lihat gambar yang kedua itu ada melihat. Nah, itu orang tua yang sedang melihat anaknya atau melihat siswa sedang menyanyi. Kemudian yang nomor 3 itu ada kucing sedang meminum air. Paham semua? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan tugas kerja kelompok kalian ya. Nah. Kerja secara berkelompok ya. Jadi kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan melihat buku bacaan ya nak? Ya, bisa dilihat di buku bacaan. Jawabannya ada di buku bacaan. Nomor 2, apa soalnya nomor 2? Mengapa molen tidak suka tidur menyiram tanaman? Coba dilihat di buku sana. Mengapa molen tidak suka menyiram tanaman? Tulis sekarang ditulis jawabannya ya. Nah, dibantu temannya ya nak. Dibantu temannya. Bagaimana di sini kelompok 5 sudah selesai? Kelompok 5 sudah? Nomor berapa lagi kelompoknya? Nomor 2. Apa soalnya nomor 2? Mengapa molen tidak suka tidur menyiram tanaman? Jawabannya. Kenapa molen tidak suka menyiram tanaman? Kelompok 4 sudah selesai dah? Sudah. Nah, nomor berapa itu?
Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan nak, kelompok 2 silakan duduk. Kelompok berapa lagi yang maju membacakan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas hasil diskusi kami. Karena kalian takut air, maka saya akan tidak boleh dari pikiran. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3 ya nak. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah membahas semua hasil diskusinya ya. Nah, apakah di antara kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan nak, kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Oke, karena tidak ada yang bertanya, Ibu akan membahas satu persatu soal yang kalian sudah bahas tadi ya nak. Oke, tadi perhatikan ya. Siapakah Molen? Molen adalah kucing yang suka membuntuti Tigor. Ya, jadi Molen itu kucing yang suka membuntuti Tigor. Kemudian nomor 2, mengapa Molen tidak suka Tigor menyiram tanaman? Ya, jawabannya adalah karena Molen takut air. Ya, kemudian nomor 3, mengapa tanaman katiur tidak boleh sering disiram? Nah, jawabannya adalah karena tanaman itu adalah sukulen yang menyimpan air di daunnya. Jika terlalu sering disiram, bisa membusuk. Nah, kemudian nomor 4, mengapa Tigor mengira Molen ada hubungannya dengan tanaman katiur? Jawabannya adalah karena nama Molen mengandung kata len yang mirip dengan sukulen. Ya. Sekarang yang terakhir, nomor 5 ya. Jabatan apa yang disebutkan Tigor untuk Molen? Ya, jabatannya adalah kepala suku Len. Ya, jadi sudah jelas semua nak jawabannya dari soal nomor 1 sampai nomor 5.
semua dan pelajaran sudah hampir selesai, maka coba anak-anakku semua diingat hal baru apa yang kalian ingat dalam cerita Sukulen. Coba ini silahkan. Iya, jangan menyiram tanaman terlalu banyak air karena boros air. Iya, ya, silakan disambungkan. Iya, tanaman seperti sukulen tidak boleh sering-sering disiram karena apa? Karena cepat mati. Jadi dari cerita sukulen mengajarkan kita supaya tidak boros air. Seperti tanaman sukulen itu tidak boleh disiram terus-menerus ya karena bisa mati. Iya, bisa mati. Kemudian sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus bertanya dulu ke orang tua ya, supaya kita tahu apa penyebabnya tanaman sehingga tidak disiram sering. Sudah paham semua ya? Sudah paham semua. Jadi karena sudah paham semua, ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan ya. Untuk dikerjakan supaya ibu sudah tahu bagaimana sampai di mana pengetahuan kalian tentang cerita sukulen. Ya? Bisa? Bisa dikerjakan? Bisa. Ya, oke, bisa. Sekarang dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Selesai semua nak tugasnya? Sudah. Ya, kalau sudah silahkan dikumpul nak tugasnya. Apa lagi? Apa lagi nak? Yang sudah? Tugasnya sudah dikumpul semua ya nak? Baik, ibu akan membahas kembali sedikit materi yang telah ibu bawakan dalam cerita Kepala Sukulen. Ika memanggil ibunya Inang, ya, karena ia dari suku Batak. Ia menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya akan suku dan bahasa. Jadi kita harus menghargai perbedaan budaya ini ya. Nah, dan tanaman sukulen sendiri adalah tanaman yang mempunyai daun yang tebal yang bisa menampung air. Jadi tidak boleh disiram terlalu sering. Ya, jadi tanaman sukulen itu tidak boleh disiram terlalu sering. Ya, karena tanaman sukulen bisa cepat mati. Adapun kata berawalan "be" tadi berfungsi untuk membentuk kata kerja seperti cari. Kata awalan "me", ya, kata awalan "me" menjadi cari, dan cari tadi kata awalan "me" menjadi mencari. Ya. Sudah paham semua nak? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih anak atas perhatiannya hari ini pada pembelajaran kita di bab 2. Jadi pelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang materi bermakna ganda. Ya nak? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.